Hai, saya Dr. Citra. Kalian sedang menyaksikan Twix. Hai teman Asa, sekarang kita balik lagi di episode 3 Twix part 2. Nah, di part 2 ini kita mau membahas mengenai success traits atau yang dinamai juga potensi, minat, dan bakat. Nah, di potensi, minat, dan bakat ini isi itu macam-macam. Ada 10 sebenarnya. Nah, salah satunya yang penting itu ada di imajinasi, kemampuan berbahasa, musik, kemudian juga ada matematik. Pokoknya ada beberapa macam lah sampai ada 10. Nah itu juga kita bisa mengetahui potensi diri kita tuh lebih cenderung di bidang yang mana. Nah kemarin Kak Nevi sudah periksa ya Kak Nevi. Iya, betul. Success traits-nya, jadi bisa ngelihat kalau Kak Nevi tuh bagusnya di bidang apa gitu. Nah boleh nih jelasin ke teman-teman Asa Ya ini hasil juga Kak Nevi. aku sedikit bonus kayaknya karena Iya. pas tes DNA itu kan kirain mau tahu tentang kesehatan aja. Betul. Ternyata pas dilihat Mikirnya nutrisi iya, dan dia penyakit aja gitu alergi, ya. Alergi gitu kan. Jadi aduh biar ini deh tahu alerginya apa gitu, jaga-jaga. Ternyata ada si success trait ini luar biasa banget. Jadi aku bisa lebih tahu lagi kalau seandainya anak aku tuh sukanya apa sih, lebih suka ngitung, matematik, apa musik gitu Dok. Itu kelihatan semua di situ dan itu bener-bener plus point juga buat aku. Jadi aku bisa mengarahkan anak aku sedini mungkin dan pas kalau orang bilang kalau mau nge-hire orang itu kan orang yang tepat untuk posisi yang tepat ya. Betul. Jadi aku merasa juga seperti itu ke anak-anak aku. Jadi mengarahkan anak-anak aku sedini mungkin yang tepat untuk mereka ke depannya gitu. Karena udah ada nih kayak bagus di musik nih mereka gitu kan. Ya udah kita coba aja di musiknya gimana. Jadi kalau dulu aku dorong tuh Dok semuanya, ya udah masukin ke les basket lah, masukin ke les musik lah. Kalau zaman dulu semuanya diborong ya, Diborong. sampai mesti lihat dulu nih mana yang emang hobinya Iya. atau enggak emang excelnya di mana gitu. Benar. Terus nanti kalau anaknya aduh kayaknya nggak suka ya udah berhenti gitu kan. Padahal kita nggak tahu anaknya nggak suka karena mungkin nggak match dengan cara pengajaran gurunya. Terus padahal awalnya dia suka itu kan nggak kelihatan. Terus kalau masih kecil kan nggak bisa ngomong ya Dok ya. Kenapa nih nggak suka gitu. Jadi nah dari tes DNA Asaren ini jadi aku pas gitu dua-duanya. Oh ini udah kelihatan kayaknya aku mau lesin ini gitu. Jadi dari tes DNA ini bisa ngeliat nih minat dan bakat anaknya tuh di mana. Jadi supaya kita juga nggak membuang waktu dan bisa membuat anak kita tuh fokus di Betul. mana yang mereka itu emang ada potensi. Nah, Dokter Citra boleh jelasin nggak ke teman-teman Asa hubungannya dengan success trait dan juga genetik ini untuk anak? Apakah ada hubungannya dan hubungannya gimana? Oke, jadi pertama-tama gini, genetik itu kita perlu tahu dulu bahwa ceritanya di manusia itu ada namanya kromosom, 23 kromosom. Jadi ibu sama ayah separuh-separuh tuh kan dia sepasang. Jadi setengah dari ibu, setengah dari ayah. Nah, setiap kromosom itu dia membawa peta atau membawa salinan kira-kira dia mau bawa dari ibu atau dari ayah, jadi seperti itu. Nah biasanya anak itu kan kita kadang-kadang anak itu mewarisi ikut kita atau enggak, kelebihan kita atau kekurangan kita atau demikian juga sama ayahnya. Terus kadang-kadang gini, untuk melihat anak itu success rate-nya apa dia kemampuannya apa. Biasanya anak memang benar, jadi zaman dulu tuh kita berikan anak kesempatan untuk mencoba segala macam. Tapi biasanya anak-anak itu dia akan, nggak cuma anak-anak sih sebenarnya, kita tuh biasanya lebih betah melakukan sesuatu yang kita udah tahu kita bisa gitu. Jadi kalau kita istilahnya skillnya di sana, bakatnya di sana, karena kita sering berhasil, jadi kita tuh lebih semangat. Oleh karena itu dari sekian banyak kan ada musik, ada matematik, ada ketangkasan. Kita bisa mulai dari sesuatu yang anak kita udah kira-kira dominannya kelebihannya di sana seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang kalau ibunya atau ayahnya pemusik biasanya anaknya karena dia jago musik, karena dia secara alamiah itu dia bisa dengerin tuh nada-nada yang berbeda, itu dia lebih sensitif sama suara-suara seperti itu. Jadi makanya dia secara alamiah dia akan tertarik sama sesuatu yang memang dia bawa
gennya ke sana. Tapi tentunya tidak menutup itu saja ya, karena yang namanya sukses itu dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Jadi kalau dia sudah punya gennya, dia punya bakatnya, begitu kita nurture, kita berikan kesempatan dia untuk mengeksplor apa yang dia suka, mengeksplor apa yang dia bisa, dia melatih sehingga dia itu jadinya sukses itu adalah sesuatu yang diulang berulang-ulang terus, berkali-kali sampai akhirnya dia jadi mahir, seperti itu. Kalau misalnya nih dok, misalnya gen dari saya dan suami nggak ada musik misalnya, ini kita membicarakan general. Terus saya tuh kekeh, saya mau anak saya jadi penyanyi gitu, itu bisa nggak? Dok, kira-kira? Padahal kecil gitu. Nah itu dia, anak itu bukan perpanjangan keinginan kita. Jadi kita lihat anaknya sukanya apa, minatnya apa, dan anak-anak tuh berubah-berubah. Kita aja berubah-berubah, apalagi anak-anak dia akan berubah. Selama anak kita maunya apa, kita tahu dia maunya di situ, kita harus dukung. Dan pastikan yang kita dukung itu adalah bukan yang kita mau di kita, tapi kita nggak kesampaian karena kita udah terlalu tua ya, maksudnya udah bukan waktunya lagi. Jadi pastikan seperti itu, pastikan memang anaknya yang mau, pastikan dia suka. Dan ini juga bumps along the way itu wajar. Kan tadi kan dibilang ya, kadang-kadang anaknya udah berhenti les nih karena dia mungkin berantem sama temannya kali di tempat lesnya atau seperti apa. Asalkan itu kita jadi kayak supporternya dia. Jadi dia capek, dia bosan, minatnya turun, itu nggak apa-apa. Kita itu lagi, kita berhenti dulu, kita mulai lagi seperti itu. Dan pastikan kita mensupport anak kita bisanya apa, minat sama bakatnya di mana. Dan itu kita sebagai orang tua kita mensupport, dan jangan jadikan anak kita sebagai perpanjangan keinginan kita yang kita nggak kesampaian, jangan seperti itu. Biasanya tuh potensi dan minat bakat anak tuh terlihat dari umur berapa tuh dok? Sebenarnya jadi gini, kalau misal di awal-awal, karena kan tadi gini namanya, kita kan udah cerita ya, berpasangan kan, kromosom itu berpasangan. Jadi biasanya memang anak kita itu membawa separuh diri kita dan separuh bapaknya lah tentunya gitu. Dan jadi biarkan anak di fase-fase awal dia itu lagi eksplor tuh, di batita sama balita tuh dia eksplor. Jadi kita berikan dia apapun yang dia mau, apapun. Dan karena gini, pekerjaan dia nanti, profesi dia nanti mungkin belum ada sekarang. Iya. Kayak kita bahkan nggak tahu, jadi nggak apa-apa. Jadi sedini mungkin, dan jangan kotak-kotakan gitu. Karena pekerjaan dia belum ada di zaman kita. Jadi seperti itu. Pertanyaan tersial adalah di usia sedini mungkin, preschool usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berikan dia kesempatan untuk mengeksplor apapun yang dia suka ikuti. Anak itu bisa ada kok ikuti maunya dia, ikuti arahnya dia, dan support dia. Kalau dia berhenti mungkin karena dia capek, karena dia bosan, itu wajar. Mulai lagi, karena sukses itu adalah sesuatu yang diulang berulang-ulang. Jadi kalau resilience itu paling penting ya, sukses itu resilience. Jadi berhenti, istirahat, coba lagi. Kita Nah, terus faktor-faktor apa aja nih dok yang mempengaruhi minat dan bakat anak ke depannya? Pertama, tadi benar ya, jadi maksudnya kan ada genetik, epigenetik, lingkungan. Jadi maksudnya yang pentingnya itu. iya, betul. Genetik, epigenetik, lingkungan. Oke, boleh dijelasin secara brief dok, sedikit ke Jadi teman-teman. biasanya kita lihat dulu dari, biasanya nggak jauh-jauh, jadi buah nggak jatuh dari pohonnya. Apa sih yang kita, ayahnya atau ibunya, kan memang itu sepasang. Kemudian lihat dari keluarga besar apa, lihat dari situ, biasanya itu akan membawa genetik. Contohnya seperti orang yang perenang itu kan memang postur tubuhnya beda sama postur tubuh pelari ya, karena memang secara genetik itu menunjang fenotip. Fenotip itu apa, Dr. Sheila? Fenotip itu genetik itu gen, fenotip itu adalah tubuhnya, badannya seperti apa. Jadi yang munculnya di dalam badan itu namanya fenotip. Jadi itu gen, terus lingkungan yang diasah atau enggak. Betul. Jadi itu pentingnya peran orang tua juga ya semuanya, untuk para mami sama dadis di luar situ untuk melihat kayak minat dan bakat anak di mana dan disupport ya dok ya. Dan support itu paling penting. Paling Kita penting. adalah coach terbaik anak, kita adalah supporter terbaik anak. Wah, kata-katanya luar biasa. Luar biasa, seperti Kak Nevi di sini mensupport. The best supporter, iya Yes. benar sih. Iya, dan kalau anak-anak kayak Kak Nevi gimana? Gimana, ini seru pasti. Apakah si kecil sama yang Sukses besar rate-nya gimana nih? beda-beda? Yang Pasti kecil beda-beda. besar? Sukses rate-nya nggak beda jauh, tapi cuman beda kayak yang satu 7,8, yang satunya 7 gitu. Jadi beda-beda tipis. Jadi Beda mungkin tipis. kalau yang Ikutnya sama. iya, jadi semuanya sama, tapi mungkin yang satu lebih eager dari awal, yang satu kayaknya harus di-push sedikit. Oh, kayaknya aku suka nih gitu. Nah, itu kakaknya. Kalau kakaknya itu kita harus kasih tahu terus,
ini ada ini, baru dia yang oh aku mau kayak gitu deh. Jadi aku harus kasih lihat dia nih musik, terus aku buka YouTube dulu. Kak, kamu mau nggak kalau ini belajar kayak gini gitu. Kalau si adiknya dia udah tahu. Jadi misalnya sama ada tadi musik, makan aja dia adventurous kan, iya. adventurous, jadi Betul. temperamennya itu ngaruh gitu, temperamennya Iya, kelihatan. iya. Jadi ada 3 temperamen itu, jadi maksudnya yang pertama tadi ya, jadi pertama dia malu-malu dulu, ada malu-malu, terus ada yang kayak tadi yang si bungsunya ini, dia memang adventurous, terus ada yang di tengah. Jadi kadang-kadang yang tipe-tipe slow to warm up, jadi istilahnya kalau dulu dibilangnya ada easy, hard, slow to warm up, tapi intinya adalah memang ada yang dia malu-malu, ada yang dia kayak si bungsu, yang dia udah langsung aja. Iya, nah untuk yang si agak malu-malu, tentunya kita harus lebih sering, lebih telaten, Iya, jadi ngasih-ngasih. kasih info, terus ini ada Iya, ini, kita ini, lebih sering iya, papar, kita iya. lebih sering papar. Kalau yang bungsu kayak dia udah langsung Udah terus aja Langsung tahu apa yang gitu. dimau Iya, kan, ya, apa yang betul. dimau dan apa yang nggak mau. Jadi kalau dikasih enggak, aku nggak mau yang ini gitu. Jadi Iya, dia tahu. udah Iya. enggak gitu. Tapi dua-duanya lebih ke kreatif berarti ya? Kakaknya lebih more kreatif Oh, daripada kakaknya. adiknya. Adiknya, oke. Iya. Iya, iya. Itu Gitu. ikut mama atau papa tuh? Kreatif side. Kreatifnya kayaknya mama. Oh, mama. Oke. Tapi yang kecil matematikalnya lebih besar. Itu Oke. papa. Oh, itu Matematika papa. aku jelek sekali. Gak apa-apa, kreatif tuh penting loh. Kreatif, Untuk iya. memberi warna di kehidupan kalau kita. macet cari jalannya orang kreatif. Iya, Kalau itu matematika pakai apa? Nggak Nggak bisa ya. Iya. Jadi kalau orang tua itu penting banget ya untuk memberikan support. Resilience support, karena yang penting dia resilience itu sukses trait paling utama adalah resilience. Jadi kalau Kak Nevi gimana mau menjuruskan anaknya ke Yang pasti karena di situ musiknya tinggi, jadi aku mau menjuruskan ke musik. Walaupun kita masih nggak tahu nih musik apa, jadi tetap memberikan mungkin aku Kesempatan untuk mengenal berbagai macam mengenal alat musik. mengenal piano, mengenal macam-macam alat musik dulu gitu awalnya. Terus kemudian juga karena language ability-nya untungnya tinggi juga nih. Ketomanya kayaknya ya. Kayaknya karena dedinya language ability-nya sangat kurang. Jadi kayaknya ikut dua-duanya, dan memang anak aku sekarang udah 3 tahun. Jadi dia turn 2 tahun dia sudah bisa bahasa Indonesia sama bahasa Jerman, 2 tahun setengah dia bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris baru dari sekolah. Terus sekarang dia lagi memalsukan bahasa Korea. Oh gitu. Karena teman-temannya orang Korea semua di sekolah. Aduh, luar Jadi dia biasa suka- banget iya. ya. Jadi kalau misalnya nonton drakor, Talent ya. kita tanya sama dia, apa tuh Iya, ya? iya. Nah, tapi jadi gitu di rumah, misalnya dia ngomong sama dedinya pakai bahasa Jerman, nanti mbaknya nanya, kakak itu arti Iya. dedi ngomong apa gitu, nanti ditranslate sama dia. Terus nanti kalau mbaknya ngomong apa, kasih tahu dedi dong, nanti ditranslate langsung pakai bahasa ya. Jerman. Seru Luar banget ya, biasa. ada translator Iya. di rumah tuh harus di ini. Kalau mama nonton drakor, Iya. Tanya apa artinya. Terus sekarang temannya ada yang bahasa Mandarin, jadi terus di sekolah ada les Mandarin, dia nanya, mami aku bisa nggak bahasa Mandarin? Terus aku yang memang nggak kebanyakan ya bahasanya, cuman ternyata ada beberapa anak tuh bisa ya. jadi kalau misalnya bahasa, jangan khawatir, bahasa itu bukan dihafal, bahasa itu bukan dihafal. Bahasa itu anak itu immerse. Jadi kalau misalnya memang si kakak ini kan dia bukan menghafal bahasa, tapi dia gunakan bahasa itu sehari-hari. Teman-temannya memang orang Korea, teman-temannya memang orang Mandarin, itu nggak apa-apa. Nanti secara keseluruhan kosakatanya itu sepertinya seakan-akan itu dia lebih sedikit daripada anak yang belajar satu bahasa. Tapi kalau di total dari berbagai macam bahasa itu sama. Jadi nanti kira-kira di usia, dan nggak usah bingung sama grammar, nanti di usia 5 tahun tuh dia akan mulai nyusun. Nanti 5-7 tahun dia udah bener nih, dia cas sendiri. Belajar bahasa paling utama, paling cepat di bawah 8 tahun. Itu bisa speak like a native. Iya. Tapi ini nggak sih Dok, kayak ada beberapa anak ya dari teman-teman nih, kadang-kadang mereka sudah speech delay, terus Speech mereka delay. menyalahkan harusnya nggak boleh dua Oke. bahasa, 3 bahasa. Jadi kalau speech delay itu juga itu ada genetik juga, dan tidak ditentukan oleh berapa bahasa yang diucapkan, karena orang Indonesia sendiri itu adalah dari dulu kan kita bahasa Indonesia, tapi kan kita belajar bahasa Jawa, bahasa Sunda, kita nggak menghafal. Digunakan yang sering bikin jadi delay itu adalah begitu bahasa itu digunakan sebagai hafalan. Jadi misalnya gini, kita orang Indonesia, dedinya Indonesia, kita tinggal Indonesia, bahasa Indonesia, sementara anaknya disuruh menghafal kosakata dalam bahasa Inggris, tapi bukan digunakan. Nah itulah, karena tidak ada orang yang bisa belajar bahasa dengan hafalin kamus.
nggak ada. Jadi karena bahasa itu digunakan. Jadi oleh karena itu ibu-ibu yang moms yang ingin mengajarkan anaknya lebih dari satu bahasa selama bahasanya digunakan untuk immerse dan bukan untuk hafalan itu nggak apa-apa. Dan penyebab speech delay itu bukan karena belajar bahasa, tapi speech delay itu ada beda lagi, itu patofisiologinya. Ada lagi Ada nanti. lagi, ya Iya. betul. Tapi untuk anak yang sama speech delay memang kalau di terapi kita fokusnya di satu dulu. Iya. Tapi itu topik delay lah. Ya, oke, jadi emang penting banget nih ya teman-teman ASA untuk tes DNA Asaren ini, karena kan untuk melihat potensi anak kita tuh ke arah yang mana. Jadi supaya kita juga bisa tahu dan bisa, kalau misalkan ada kekurangan juga jadi kita bisa membantu anak tersebut kan. Jadi kita bisa membuat mereka untuk lebih giat dan juga lebih fokus sama memperbaiki ada yang kurangnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Kak Nevi, kalau dari Kak Nevi sendiri bagaimana nih? Makanya karena Success traits-nya Kakak? Oh, aku sendiri Kamu ya, sendiri, aku, belum dibahas nih. Belum dibahas nih, Tadi aku baru jadi bahasnya enak anak-anaknya nih. terus. Iya, wah kalau aku kebetulan itu tadi sama anak-anak, jadi language ability aku lumayan tinggi. Iya, berarti Nah, keturunan dari mamanya ya? turun, Iya, iya. setengah pair. Dan kemudian aku ini mungkin bener ya, saya ini backgroundnya dulu hotel, jadi perhotelan, jadi iya. perhotelan, guest relation, ketemu orang gitu kan. Nah, memang cukup sukses dibilang kalau misalnya karir aku lumayan cukup Keren. sukses nih kalau dilihat gitu. Kok bisa? Nah, aku nggak pernah tahu kenapa gitu. Orang bilangnya mungkin talent atau mungkin udah karena udah biasa, udah bertahun-tahun. Sudah Ternyata takdir, emang dari emang DNA, hoki gitu ya. Iya. sudah terlihat ya dari Iya. DNA-nya udah kelihatan. Aku insightful-nya jadi lebih bisa membaca orang tuh lebih cepat. Jadi mungkin itu juga kan kalau di hotel kita harus bisa membaca tamunya ya. Nih tamu mau ngomong nggak ya gitu, Kamu atau mau ngamuk nggak ya? ngamuk Iya, atau iya. enggak, iya gitu. Jadi harus Mau dilihat komplain ini nggak mau ya? komplain nggak ya. Iya. Jadi udah terlihat nih, terus language ability-nya, jadi cara aku ngomong ternyata sudah terlihat, oh bisa gitu. Dan belajar bahasa waktu itu aku juga bingung kayak, kok aku bisa ya belajar Cepet banget. beberapa dan Bisa cepet, Lebih cepat ya. dari yang lain Lebih gitu cepat kan. dari yang lain. Terus suami Seru aku loh. juga, Iya. kita membandingkan aku belajar bahasanya dia dengan dia belajar bahasa Indonesia gitu, dengan period of yang sama. Aku lebih cepat tangkap daripada beliau yang belajar bahasa kita gitu. Jadi pas di sini langsung pas banget. Jadi memang reportnya Asaren itu tidak dibuat-buat. Karena emang sudah Karena ada memang buktinya. sudah ada buktinya, udah emang pas gitu, pasti oh iya ya, oh iya ini aku Ternyata kayak gini benar. banget, iya benar. Nah, dengan Kak Nevi aja yang udah periksa dan juga udah ngalamin, maksudnya udah lebih lama ya hidupnya, kan udah tahu tuh, jadi udah lama hidupnya, udah tahu kan, jadi emang bakatnya di mana. Betul. Dan kita apalagi buat anak-anak sangat membantu banget untuk mendapatkan potensi atau mengetahui potensi anak tersebut. Jadi supaya bisa orang tua membantu mengasah kemana mereka emang ya ability bagusnya di situ. Betul. Nah ini aku juga gimana ya sebagai seorang orang tua, aku glad aja tahu Asaren. Jadi Iya. bisa men-treat anak tuh sedemikian rupa gitu. Jadi nggak yang asal-asalan. Terus aku nggak yang menyalahkan. Aduh kamu si bungsu kenapa sih kamu nggak kayak kakak gitu kan? Kan kadang ada yang membedakan. Aduh kenapa sih kakaknya? Dilarang membeda-bedakan. Betul. Kakak sama adik. Padahal kita nge-treatnya sama nih. Terus memfasilitasinya juga sama, tapi kok makannya agak sama. Makannya sama, bapaknya iya. sama. Iya. Sama bapaknya sama, disayangnya Beda, juga ya, sama. sama. Iya, Adik betul-betul. nih kakak nggak kayak gitu. Dulu kakak nggak kayak gitu kan. Jadi lebih beruntung lah punya Asaren yang sudah memberikan dari sejak dini. Kita tuh harus jadi orang tua buat si dua anak ini seperti apa. Iya, gitu. jadi teman-teman ASA harus periksa ya tes DNA Asaren untuk buah hati kita. Jadi supaya bisa tahu dan untuk membuat potensi mereka jauh lebih bagus. Iya. Jadi teman-teman ASA, sukses traits itu terbentuk dari beberapa aspek. Salah satunya itu adalah genetik, habis itu juga lingkungan. Jadi untuk mengetahui kayak minat dan bakat anak itu kadang suka susah. Nah, dari zaman dahulu orang tua itu suka main masukin aja nih anak-anaknya, trial error, melihat kalau minat dan bakat anak itu dari mana. Dan kadang juga ada yang orang tua memaksakan anaknya untuk melakukan sesuatu yang bukan emang potensi mereka yang terbaik di situ. Jadi sehingga kalau misalkan kita sudah melakukan
pemeriksaan Asaren terlebih dahulu, kita bisa mengetahui nih sukses traits-nya itu yang paling bagus di mana, sehingga tidak usah ada trial dan error, dan juga bisa mengembangkan potensi anak tersebut menjadi lebih baik. Dan juga orang tua itu tidak boleh memaksakan anak karena anak itu bukan perpanjangan tangan mereka ya. Mereka itu berdiri sendiri dan juga mempunyai kayak bakat dan minat yang berbeda-beda. Oke teman-teman ASA, sekarang kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram Asaren Experience. Ada 2 pertanyaan nih yang kita akan bacakan untuk Dr. Citra. Pertanyaannya itu dari @irenism29 dan juga @rrshiva. Nah, 2 pertanyaan ini akan aku bacakan dan nanti pada ujungnya kita akan mengumumkan pemenangnya. Oke. Yang pertama dulu ya, dari @irenism29. Apakah bakat bahasa bisa ketahuan sejak dini? Halo, Mam Iren. Jadi gini, bahasa, motorik kasar halus, itu kita bisa lihat dari awal. Jadi gini, bahasa itu ada 2, bahasa ekspresif sama bahasa reseptif. Yang Mam bisa perhatikan adalah kalau misalnya si kecil itu mengocehnya itu udah mulai dari usia berapa, kemudian dari yang ngoceh biasa, kemudian dia mengoceh babbling, kemudian mulai gestur, itu usia berapa, dan saat dia mengoceh itu juga akan kelihatan ocehannya itu seperti apa. Ocehan itu adalah suku kata. Jadi dia sebelum ada kan kosakata, kemudian ada suku kata. Nah, suku kata yang diulang-ulang. Dan rata-rata anak itu mulai ada suku kata itu di usia 1 tahun. Kosakata di 1 tahun, tapi kalau babbling, ocehan dia bisa lebih awal. Jadi itu kelihatan. Dan nanti usia 2 tahun dia bisa membentuk kalimat. Nah, anak yang punya kemampuan atau bakat di bidang bahasa, rata-rata milestone di bidang bahasanya lebih awal. Dan perhatikan 2, jadi nggak hanya bahasa reseptif atau pemahaman, tapi bahasa ekspresifnya juga. Jadi bisa kemampuan bahasa bisa dinilai sejak dini. Oke, lengkap sekali ya Dokter Citra ya. Semoga menjawab pertanyaannya Mami Iren. Nah, kemudian nih pertanyaan kedua dari RR Siva. Bagaimana cara mendorong minat dan bakat si kecil secara positif tanpa membuat terasa tertekan atau membuatnya manja? Bagus sekali pertanyaannya Mam Syifa. Jadi kita sudah sepakat ya bahwa untuk sukses itu, anak supaya sukses itu dia harus punya resilience. Resilience itu adalah kita sebagai orang tua yang kita sudah punya makan asam garam, kita membimbing anak. Saat dia sedang melakukan hal yang dia suka, perhatikan kalau misalnya dia berhenti, apakah dia berhenti karena kecewa, kita ajarkan anak bagaimana menghadapi rasa kekecewaan, emosi negatif, atau misalnya dia kalah, misalnya ada kompetisi dan dia kalah, bagaimana cara dia menghandle kekecewaannya itu, atau saat dia tidak bisa melakukan sesuatu yang harusnya dia bisa. Kadang-kadang anak merasa kecewa seperti itu, kita yang mendampingi dia harus seperti apa, dan cara anak menghadapi stres itu dengan dibimbing sama kita itu adalah salah satu bekal untuk menghadapi supaya dia tetap menjalani bidang yang minat yang dia sukai. Dan seandainya dia berubah pikiran, dia benar-benar mau pindah bidang, pastikan itu memang anaknya yang mau, dan kita memang sudah brainstorming bersama bahwa memang dia mau ke sana, kita memang membimbingnya begitu. Dan selalu pastikan setiap kita membimbing anak, memang kita lihatnya dari anaknya, kita lihat dari sisi anaknya itu yang memang terbaik buat dia, dan bukan mungkin karena kita yang pengen buat dia. Selama kita mendukung anak dan kita bersama anak, anak akan bisa lebih sukses seperti itu. Thank you Dokter Citra untuk penjelasannya. Oke, teman-teman ASA, sekarang kita akan mengumumkan pemenangnya ya. Pemenang pertanyaan dari Instagram adalah Ersiva. Selamat ya. Nanti akan mendapatkan saldo GoPay sebanyak 50.000. Nah, untuk detailnya bisa menghubungi admin kami melalui Instagram. Jadi untuk memberikan detailnya nanti akan dikirimkan saldo GoPay-nya. Oke, untuk hari ini terima kasih banyak Kak Nevi, Dokter Citra sudah datang sebagai narasumber dan juga special guest kita. Semoga teman-teman ASA hari ini banyak mendapatkan pencerahan ya mengenai diet and nutrition, pediatrik, dan juga mengenai success traits. Jadi emang sangat penting banget untuk tes DNA itu untuk membuat diri kita lebih aware about ourselves dan juga untuk
mengasah potensi-potensi yang sudah ada. Oke, jadi teman-teman semua, sampai ketemu lagi di episode Twix selanjutnya, di episode 4. Dan apabila teman-teman ada topik yang ingin dibicarakan, bisa tulis di kolom di Instagram atau message Instagram Asaren Experience. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan lain, nanti bisa juga ditulis. Sampai ketemu teman-teman, thank you for watching, bye!